Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man syahida minkum asy-syahra falyasum. Aman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seyogyanya kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak dikasih nikmat oleh Allah. Kadang-kadang kita enggak merasa bahwa kita ini punya nikmat. Sering saya katakan dari mimbar ini, nikmat itu ketahuan kalau nikmat itu sudah hilang. Tu'arafun ni'matu 'inda fuqdaniha, kata Imam Ghazali. Nikmat itu kalau hilang baru ketahuan. Tapi kalau ada, kita kadang enggak merasa. Nikmat sehat luar biasa. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rezeki, bermacam-macam nikmat Allah lu timpahkan kepada kita. Kita syukur alhamdulillah. Hari ini sudah separuh daripada Sya'ban, bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban. Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Alhamdulillah. Maka ayat Quran yang tadi yang saya baca, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fil Quran. Ramadan itu hebat. Tapi kadang-kadang orang nggak tahu hebat. Dia memang nggak tahu. Kayak kita. Itu ada berlian. Kata kita, segitu aja harganya kok sekian puluh juta. Karena kita nggak tahu. Coba kalau wanita yang tahu. Oh ini harganya hebat, ini begini. Karena dia tahu. Maka hari ini saya kasih tahu. Ramadan itu hebat. Salah satu hebatnya Allah turunkan Quran bulan Ramadan. Ini hebat. Dipilih oleh Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan diturunkan Al-Quran. Tidak bulan-bulan yang lain. Ramadan. Kenapa? Allah yang lebih tahu. Maka kita menghadapi Ramadan. Kita kasih tahu. Mari kita memberitahu pada diri kita sendiri. Hebat. Jangan disia-siakan. Belum tentu Ramadan yang akan datang, kita masih ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Nggak tua, nggak muda, nggak anak-anak, nggak laki, nggak perempuan. Kalau yang namanya ajar, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita nggak tahu. Ya kita punya doa. Doa kita Allah kasih umur, panjang, sehat, lahir batin, berkah rezekinya. Subhanallah. Itulah harapan kita. Kita ini serba nggak tahu. Di dunia ini serba nggak tahu. Umur nggak tahu. Rezeki nggak tahu. Jodoh nggak tahu. Nasib nggak tahu. Ya sudah ikuti aja apa yang diprogramkan oleh Allah. Kita iman kepada ketentuan Allah. Ridha bil qismah. Atau bahasa Jawanya itu kita nerima ning pandum. Ridho saja dengan Allah. Jangan kita enggak ridho. Kenapa? Takdir kita dijadikan orang Indonesia.
Kenapa saya jadikan orang Indramayu? Kenapa saya kok ditugas oleh Allah di Indramayu? Kenapa kok hidung saya pesek? Kenapa? Kenapa 1001 pertanyaan kita ridho aja. Mau apa lagi? Udah takdir Allah, nggak bisa diingkari. Maka beberapa waktu yang lalu beberapa hal yang kita ini serba nggak tahu. Apalagi yang sudah kita alami kita nggak tahu. Lauhul Mahfuz kita nggak tahu. Kayak apa? Tapi yang jelas kita dulu Lauhul Mahfuz. Yang nomor 2, alam kandungan ibunya. Kita pernah dalam kandungan ibunya kita nggak tahu, nggak sadar. Lahirnya tanggal sekian, itu kan kata orang, kita sendiri nggak tahu, belum sadar. Banyak hal-hal nggak tahu. Ketika di kandungan, baru yang tahu sekarang alam dunia ini. Oh ini ya dunia. Kita diperingatkan oleh Allah, hati-hati, jangan tertipu dengan dunia. Semua akan ditinggalkan. Pemimpin-pemimpin yang hebat-hebat, yang nggak hebat. Yang curang, yang culas, yang Fir'aun, yang semuanya dipanggil oleh Allah. Nggak ada yang terus umur hidup, nggak ada. Kita ngambil pelajaran. Karena ketidaktahuan kita. Maka kita ridha dengan takdir Allah. Ridha bil qismah. Subhanallah. Karena hebatnya Ramadan, diturunkan Al-Quran. Maka dalam satu ungkapan hadis, dikatakan, Ramadan itu awaluhu rahmah. Awal sepertiganya itu rahmat. Wa awsatuhu maghfirah. Yang nomor 2, kalau dia mau puasa, terawih, dapat rahmat Allah. Yang kedua, ampunan Allah. Yang ketiga, aidkun minan nar, diselamatkan dari api neraka. Subhanallah. Kita ngikuti takdir saja. Maka berapa banyak kadang-kadang orang yang nggak senang dengan takdir Allah, nggak bisa. Kita harus ridho, harus mengikuti ajaran Allah, aturan Allah. Allah beri aturan, kita nggak bisa ngingkari. Bahwa manusia ada yang lemah, kuat, tua, kemudian lemah lagi, itu manusia. Orang kalau sudah tua, pilihnya supaya kuat, nggak ada. Ya sudah, sunnatullah. Itu namanya sunat Allah, harus kita jalani. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Ramadan tidak hanya kita berpuasa saja. Tadi saya katakan sepertiganya rahmat Allah, sepertiganya ampunan Allah, sepertiganya aidkun minar. Kemudian di sana ada Lailatul Qadar. Ini orang kadang-kadang nyepelekan, tidak. Kita harus song-song. Allah sendiri yang berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Qadar, malam penentuan itu lebih baik dari 1000 bulan. Maka kalau kita ibadah bagus, itu ibadah nilainya 1000 bulan. Maka dalam satu ungkapan, orang kalau umurnya sampai 40-50 tahun nggak pernah dapat Lailatul Qadar, itu orang yang rugi. Masa bertahun-tahun, tiap tahun dikasih Lailatul Qadar, orang nggak pernah dapat. Maka pahalanya sama alfu syahrin, 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Luar biasa. Kita ibadah semalam sama dengan 83 tahun. Luar biasa. Ramadan ini saja yang ada. Maka kita song-song. Ya Allah, Ramadan, biar kami sehat, kuat, berkah ya Allah. Bisa ibadah ya Allah. Ikhlas ibadah ya Allah. Jangan ada kita, aduh, Ramadan puasa nggak enak. Jangan. Kita disuruh puasa itu untuk kepentingan kita. Apapun juga organ ini manusia, ini harus dibikin puasa. Katakanlah kedokteran 16 jam. Kalau kita di Indonesia 12-13 jam. Ini adalah membawa kesehatan sendiri kepada kita. Sekalipun hadisnya katanya dhaif, sumu tasihku, puasalah pasti kamu sehat.
Saya lihat beberapa orang yang selalu puasa, dia sehat, nggak pernah ke dokter. Orang yang makannya nggak terkontrol, karena makan ini darah tinggi, lancing manis, dan lain sebagainya, pasti ke dokter. Subhanallah. Maka kita ngikuti aja aturan Allah, kita akan sehat berkah. Amin ya rabbal alamin. Maka Ramadan, syahrul Ramadan unzila fil Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan keterangan, wa bayyinatin minal huda wal furqan, pemisah antara benar yang salah. Kita tinggal mengikuti. Semenjak 1400 tahun yang lalu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan puasa, kita puasa. Ngikuti saja, alhamdulillah. Orang yang puasa itu luar biasa. Kata Rasulullah, farhatani, 2 kesenangan orang yang puasa. Farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Senang ketika dia berbuka. Ketika orang berpuasa, begitu jam 6:05, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang ketongan di perut orang, Masya Allah. Kita nyantap apa air putih, apa kopi, apa teh, apa es, luar biasa nikmatnya. Berbeda dengan orang yang nggak puasa. Saya sudah melihat beberapa perkumpulan. Begitu adzan, wah berebut makanan. Itu tandanya puasa. Tapi kalau nggak puasa, dia nggak mau berebut. Ya sudah, saya belakangan aja. Kelihatan sekali kalau dia nggak puasa. Dan nikmatnya orang yang berbuka itu luar biasa. 1. Yang kedua, nanti ketemu Allah. Wa matun inda liqa'i rabbi. Nikmat ketika ketemu Tuhannya. Alhamdulillah ya Allah, kau perintahkan puasa, saya puasa ya Allah. Tinggal ngikuti aja kita ini, subhanallah. Maka kita ngikuti Islam ini luar biasa nikmatnya. Jangan sampai agama ini menjadikan kesulitan bagi kita. Maka di sini dikatakan bahwa semuanya itu yuridullah bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan. Wala yuridu bikumul usr. Allah tidak menghendaki kesulitan. Hidup ini sulit dibikin kita sendiri. Kalau ngikuti aturan Allah nggak akan susah. Hidup sudah diatur oleh Allah. Al-Quran dan rupanya sunnah-sunnah Rasul sudah mengaturnya. Tinggal kita mengikutinya. Maka kadang-kadang orang yang ngambil hanya orang makan barang haram dan sebagainya, tunggu akhir kehidupannya. Subhanallah, subhanallah. Allah pasti akan memberi keterangan-keterangan atau mukjizat atau balasan-balasan bagi dia. Kita yang baik-baik insya Allah akan husnul khatimah. Amin. Subhanallah, Ramadan sudah dekat dengan kita. Hari ini dah nisfu Sa'ban, separuh dari Sa'ban. Insya Allah puasanya apa hari Sabtu, apa hari Minggu, apa hari Jumat, kita nggak tahu. Ngikuti aja pengumuman pemerintah atau yang kita yakini. Waduh, melihat gini ada perbedaan pendapat. Ya sudahlah, kita ngikuti apa yang kita yakini gitu aja. Kita nggak usah berdebat. Wah saya ini. Nggak usah menyalahkan orang lain. Subhanallah, fadilahnya Ramadan luar biasa. Kita nanti insya Allah puasa. Kata Imam Ghazali, puasa itu ada bermacam-macam. Ada puasa umum, puasanya orang awam, yaitu menahan makan minum. Subhanallah, menahan makan minum mulai subuh terbit matahari sampai terbenam matahari. Kemudian ada yang puasa khusus. Di samping puasa umum, dia matanya enggak jelalatan, telinganya enggak sembarangan mendengarkan hal-hal yang haram.
kemudian mulutnya nggak berbicara yang macam-macam. Subhanallah, pokoknya puasa dari segi rohani, puasa dari syahwat, diikuti, itu puasa khusus. Kata Imam Ghazali, ada lagi yang puasa khususul khusus. Hatinya pun puasa. Itu kelasnya kelas luar biasa. Itu kelasnya kelas tinggi. Subhanallah. Udah, nggak ingin dunia sama sekali, hanya ingin Allah saja dia. Orang yang hebat. Para aulia illahi ta'ala luar biasa. Orang yang dipilih oleh Allah luar biasa. Maka kita tinggal mengikuti apa kita puasa awam, puasa khusus, khususul khusus. Nah, ini mudah-mudahan kita meningkat selalu. Hidup ini kita meningkat. Katakanlah tambah umur atau berkurang umur. Sebenarnya kalau orang mengatakan tambah umur, ada yang mengatakan kurang umur. Kalau jatahnya 30 tahun, dia 20, sudah jatahnya sudah tinggal 20. Subhanallah. Maka umur itu dilihat relatif. Dari mana ditunjuk? Ada yang mengatakan tambah umur, Masya Allah. Ada yang mengatakan umur berkurang. Ya sudah sama-sama, karena dari sudut pandangnya sendiri-sendiri. Maka orang ini, kalau ada perbedaan pendapat, nggak usah kita terlalu ngoyo, nggak usah berdebat. Apalagi perbedaan tempat. Sini dengan Saudi Arabia 9 jam. Perbedaannya 9 jam. Tentu saja matlaknya, tempat terbitnya lain. Sudah kita hormati aja. Di Indonesia sudah jam 8 malam. Di Saudi mulai jam 4 sore. Ya karena memang matahari bergerak. Nah, kita mengikuti aja di mana kita berada. Kita hormati orang lain. Apalagi kalau yang di Eropa. Apalagi sebelah kutub sana. Mungkin puasanya bisa 18 jam, 20 jam, lama sekali. Ada satu daerah yang begitu baru buka, kemudian nggak sempat yang lain, sudah terbit lagi matahari. Subhanallah, kita hidup nikmat di khatulistiwa, di tengah-tengah. Puasa 12 jam, puasa 13 jam masuk akal. Di Mesir, kadang-kadang kita pernah dulu bukanya jam 5 sore. Masya Allah. Satu saat puasa jam 7 sore. Itu kalau di Belanda. Tahun 77 ketika saya ke sana. Saya sudah jam 8 malam. Waduh, matahari masih kuat. Bahasa Jawanya mentor-mentor. Begitu matahari kita di tingkat 2. Begitu matahari tenggelam, set, gelapnya luar biasa. Maka puasanya saat itu mengikuti matahari. Subhanallah, kita nikmat di Indonesia. Udahnya nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas, nikmat. Coba saudara-saudara kita yang ada di Eropa, mulai dari Palestina sini ya, mulai snow. Luar biasa dinginnya, luar biasa sulitnya. Apalagi mereka perang bulan-bulan, hampir 411 hari. Luar biasa, setahun lebih. Kita aman. Maka kata orang, kita tahunya aman kalau dibandingkan dengan negara yang perang. Kita indah. Apa aja kita makan, sekalipun beberapa hal banyak kita nggak senang. Karena orang-orang yang bukan pribumi menikmati hasil-hasil Indonesia yang menjual dari pemimpin-pemimpin sendiri. Sedih kita. Kita berdoa aja, mudah-mudahan Allah akan mendatangkan yang benar adalah benar, yang adil adalah adil. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Doa kita, ya Allah, punya pemimpin yang jujur dan adil, ya Allah. Amin. Sehingga rakyat ini gak sengsara, ya Allah. Amin. Ya Rabbal. Paling tidak kita berdoa aja. Mudah-mudahan dengan khutbah semua ayat pendek ini, Allah memberi taufik hidayat kepada kita semuanya, ya Allah. Berkailah kami, ya Allah. Berkailah yang ada di Jumatan ini semuanya, ya Allah. Berkailah santriwan-santriwati ini semuanya, ya Allah.
Limpahkanlah keberkahan-Mu, rahmat-Mu, karunia-Mu, rizki-Mu kepada kami semua, ya Allah. Mudahkanlah semua kesulitan kami, ya Allah. Sesungguhnya memudahkan yang sulit bagi-Mu sangat mudah, ya Allah. Ya Allah, kami mohon Kau yang mengijabainya, ya Allah. Kami mohon Kau yang mengijabainya, ya Allah. Ya Allah, mansuri Islam wal muslimin fi kulli makan. Allah mansuri Islam wal muslimin wal Palestiniyin. Allah mansuri Islam wal muslimin wal Indonesiyin. Wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal suyu'in. Wal khainin wal zalimin wal kadhibin wal munafikin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Hayya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil mannan. Wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Faman kana maridan aw ala safarin wa iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.